Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI, salam Pancasila, salam Merah Putih. Salam saudara-saudaraku yang di Sulawesi dan sekitarnya. Melihat fenomena-fenomena yang ada di akhir-akhir Ramadan ini sangat geli dan sangat lucu ya, apalagi ada hembusan atau ada opini yang katanya seorang WNA yang mau dijadikan pahlawan nasional. Sekali lagi saya mohon untuk dikoreksi kembali, dan saya melihat video dari Profesor Anhar Gonggong mengatakan bahwa mereka itu tidak sesuai dengan apa yang dinobatkan atau diusulkan berkali-kali. Coba bayangkan, mereka para klan Ba'alawi loh. Sekali lagi, ada menteri siapa itu, kayaknya ndak tahu menteri siapa itu yang dari NU. Itu lucu nganggup banget. Dasarnya apa? Coba panjenengan itu bertanya kepada ahli sejarah seperti Profesor Anhar Gonggong ya, dan yang lainnya lah. Kalau hanya jenengan berdalih, ada menteri yang mengatakan itu hanya alasannya kurang lebih itu alasannya adalah mendem jero mikul dhuwur. Maaf Bapak Menteri, kalau jenengan desana mendem jero mikul dhuwur, jenengan tuh memakai istilah bahasa Jawa bagus, tepat, tapi panjenengan meletakkannya bukan kurang tepat. Karena apa? Yang jenengan mau pendem adalah jasa-jasa ulama-ulama Nusantara, pejuang-pejuang Nusantara. Jenengan mau mendem jeru betul-betul karya dan pejuang-pejuang ulama Nusantara, founder yang ikut mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan jenengan akan mengangkat setinggi-tingginya ya orang-orang klan Ba'alawi yang tidak berjasa kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Itu ya, coba Sulawesi itu kan banyak sekali pejuang-pejuangnya. Saudara-saudaraku Sulawesi, saudara-saudaraku yang ada di luar Jawa, saudara-saudaraku yang ada di Kalimantan, ada di Sumatera, di Papua, di NTB, NTT dan sebagainya. Itu kan banyak Pak pejuang-pejuang yang hebat. Cobalah kalau Pak Idrus bin Salim Al-Jufri itu datang ke Indonesia tahun berapa, dan datang ke Indonesia itu berumur berapa. Coba bayangkan, Datuk Karma itu pada tahun 1606 Masehi sudah di Indonesia dan menyebarkan ajaran-ajaran budaya-budaya di Indonesia, di Sulawesi khususnya dan sekitarnya. Said Abdul Rocky, Imam Sya'bani membudai Datuk Pangaji Rimbang, Adi Saka, Sultan Khairun, Datuk Ritiko Patimang, Syekh Muhammad Asad, Syekh Abdurrahman Ambu Dali, Syekh Abdul Jabbar Asyir Al-Thalib. Itu kan banyak pejuang-pejuang yang dari Sulawesi itu. Kenapa? Halo, ada ya, saya tidak tahu, saya tidak kenal ya. Ini berita-berita ada menteri siapa tidak tahu itu kok mengusulkan seperti itu, mau ada seorang yang belum tentu status kewarganegaraannya
ya, yang Pak Idrus bin Salim Al-Jufri itu kan Ba'alawi toh. Kenapa sih kok jenengan menggunakan pepatah orang Jawa, mendem jeru mikul dhuwur? Itu benar pepatah itu, tapi penempatannya jenengan tidak tepat. Mendem jeru itu berarti apa? Mengubur dalam-dalam. Yang mau jenengan kubur dalam-dalam adalah pejuang-pejuang Nusantara. Dan yang mau jenengan angkat tinggi-tinggi adalah mereka-mereka orang-orang klan Ba'alawi. Gitu loh. Coba mereka tadi itu, ya, Datuk Ritiro Fatima, Datuk Karma, itu Syekh Abdul Roki, ya, Syekh Syakbani, itu kan dari Sulawesi, betul-betul jelas toh. Itu loh, justru yang jadi pahlawan nasional mereka-mereka itu. Satu, yang kedua, coba bayangkan, Demang Lehman Banjarmasin itu rela mengorbankan nyawanya, bahkan kepalanya dipenggal, lehernya dibawa ke Belanda, menjadi tontonan di Museum Belanda. Itu tidak ada diangkat menjadi pahlawan nasional, karena menjadi pahlawan nasional itu penghormatan tertinggi bangsa kepada pejuang yang diberikan oleh presiden. Kenapa tidak? Hamengkubuwono ke-9 menyelamatkan Bung Karno, menyelamatkan Nusantara pada saat itu, menyelamatkan Republik Indonesia yang baru lahir. Kenapa tidak beliau-beliau aja yang diangkat menjadi pahlawan nasional? Kan ada beberapa kali sih. Saya bukan orang ahli hukum, tapi saya membaca di buku-buku itu menerangkan bahwa karena apa? Mereka, Pak Idrus bin Salim Al-Jufri, tidak memiliki Pancasila. Pertama, tidak ada persatuan Republik Indonesia yang ditumpahkan untuk negara ini. Yang ketiga, Pak Idrus bin Salim Al-Jufri tidak memiliki keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau ini panjenengan terapkan, Pak Menteri, mohon maaf, mereka klan Ba'alawi, khususnya mereka yang ada di Indonesia, itu tidak memiliki Pancasila dan tidak pernah meneteskan darah, bahkan mempersembahkan nyawanya untuk persatuan Republik Indonesia. Mereka juga tidak memiliki keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu jelas, ya. Apalagi di ending terakhir Ramadan ini, Kang Rizik itu contoh bukti, salah satu itu contoh bukti. Mau diapakan? Ini contoh bukti. Maka sekali lagi kepada Pak Menteri, cobalah tanya kembali, koreksi kembali kepada, minta penjelasan. Jangan nurutin gosokan klan Ba'alawi. Saya yakin ahli sejarah negara Republik Indonesia 1.000.000% pasti akan menolak. Karena apa? Mereka bukan warga negara Indonesia. Pertama, sesuai yang diajukan oleh Bapak Haji Muhammad Subhan, judicial review ke MK, juga sama yang disampaikan oleh jurnalnya Ki Haji Usman
Al-Bantani. Ternyata berkali-kali diajukan. Ada apa sih kok ngotot temen? Ada apa kok ngotot temen? Ya, kok ngotot temen ada apa mau jadi pahlawan nasional? Maaf Pak Menteri, maaf saudara-saudaraku yang ada di Sulawesi, khususnya umumnya seluruh rakyat Indonesia. Kalau mereka ini diposkan jadi menteri, jadi pahlawan nasional, bahkan nanti tunggu 20 tahun, 50 tahun akan datang, mereka akan mengatasnamakan bahwa nenek moyang kami. Contoh nyata fakta fenomena yang ada sekarang ini. Coba itu delon kelakuannya Kang Rizik Syihab. Delok kelakuan Kang Rizik Syihab itu. Di Zuri bulan Ramadan malah bikin provokator. Itu kan malah ngomong yang jorok-jorok, yang tidak pantas, gitu ya. Ya, itu coba lihat, gitu ya, tidak etis. Sudah gini aja, Kang Rizik Syihab, apa? Kasampean ndak usah berkoar-koar, ndak usah menantang-nantang, ndak usah takbir-takbir. Besok hari akad itu udah takbir, ndak usah kamu suruh udah takbir. Kamu ndak usah berkoar-koar, ndak usah rame-rame. Buktikan saja satu, bahwa kamu kan mengaku cucu atau dzurriyyah Kanjeng Nabi. Buktikan saja kalau Anda benar-benar orang yang benar, Anda orang yang jujur, Anda orang yang hebat, berilmu, mengedepankan wawasan keilmuan, pasti Anda berani membuktikan. Satu, data bukti saksi kitab abad ke-4 sampai ke-8. Kedua, jenengan mendapatkan bukti syahadah dari nakobah internasional dari negara asal panjenengan sing sampean kowar-kowarkan itu. Yang ketiga, Anda Pak Rizik Syihab dan mantu-mantunya itu yang nama Kanib Al-Atos Ketus, ya, itu buktikan bahwa hasil tes DNA Anda itu apa, baru dengan berkoar-koar. Yang keempat, Anda buktikan leluhur Anda adalah warga negara Indonesia atau bukan. Jangan ngajak beribut. Betul yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Ratakan. Karena apa? Kang Deddy betul-betul memperjuangkan rakyat yang ada di Bandung, Jawa Barat. Itu betul. Dan saya yakin sekali bahwa jenengan ini, ya Allah, betul yang disampaikan oleh Gus Dur, Pak Rizik Syihab adalah teroris lokal. Itu sangat betul dan sangat tepat. Oleh karena itu, saya yakin Bapak Presiden Prabowo Subianto beserta jajarannya dan rakyat-rakyat yang mendukung oleh Pak Presiden pasti 1.000.000% akan menolak usulan dari salah satu menteri yang mengusulkan Pak Idrus bin Salim Al-Jufri menjadi pahlawan nasional. Masih banyak orang-orang pribumi Nusantara yang berhak menyandang dan mendapatkan penghargaan tertinggi dari Presiden Negara Republik Indonesia, yaitu menjadi pahlawan nasional. Masih banyak. Yang terakhir, sekali lagi, mereka para habaib klan Ba'alawi Platki tidak memiliki jiwa Pancasila dan tidak pernah menumpahkan darahnya, meneteskan keringatnya, bahkan mempersembahkan nyawanya untuk kesatuan Republik Indonesia. Mereka tidak memiliki rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya sangat setuju dengan yang disampaikan oleh Musonef Al-Basit, yaitu Abuya Mama Ghufron Al-Bantani, yang dituangkan di kitab Al-Basit.
merah putih, bukan dari Mbak Alawi. Ngawur kalau merah putih dikatakan bahwa dari Pak Idrus bin Salim Al-Jufri. Itu ngawur, itu sangat menghina dan melecehkan orang-orang Indonesia dan founder Indonesia yang merebutkan kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan. Salam saudaraku Sulawesi, akademisi, profesor, ahli sejarah, untuk mengingatkan salah seorang dari menteri yang mengusulkan klan Ba'alawi menjadi pahlawan nasional. Dan saya yakin percaya kepada Bapak Prabowo Subianto. Beliau sangat-sangat menghormati dan mengayomi pada rakyatnya. Semangat selalu, berjuang selalu, sehat selalu. Visi misinya Pak Prabowo rela menjadi korban, menjadi syuhada untuk kepentingan rakyat Indonesia. Itu namanya jiwa Pancasila, ideologi Pancasila. Itulah yang namanya dasarkan Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika, sama dengan Abuya Mama Gufron Al-Bantani, rela menjadi tumbalnya Pancasila. Salam Pancasila, salam merah putih, salam NKRI, salam rakyat Nusantara, salam hormat kepada saudaraku yang di Sulawesi, Palu dan sekitarnya. Salam Pak Presiden Prabowo Subianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.